Ya, baru saja kita menyaksikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, 3 putra Ayatullah Ali Khamenei terlihat menghadiri sholat jenazah, namun Mojtaba Khamenei tidak terlihat. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mojtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam. Keluarga korban pengoboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Pemirsa, setelah sekitar 3 bulan disemayamkan, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei akhirnya dimakamkan. Namun pengaruh Ayatullah yang begitu kuat tetap merasuk di raga segenap warga Teheran. Lalu apa saja warisan kekuatan mendiang Ayatullah Ali Khamenei bagi rakyat Iran? Apakah kekuatannya tetap akan menjadi jurumudi arah geopolitik Iran? Kemudian di mana posisi Indonesia dalam konflik Iran dan Amerika Serikat? Kami akan membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang Sindo News, salam dari Presiden University. Terima kasih Bapak. Pak Reza, ini rangkaian pemakaman Ayatullah Ali Khamenei selama 6 hari, bukan sekedar seremoni duka, tapi juga panggung pesan politik yang masif begitu. Bagaimana Bapak memaknai pesan yang ingin dikirimkan Iran kepada seluruh dunia melalui skala acara ini? Pesannya sangat simbolik ya. Pertama, Iran adalah suatu bangsa yang sangat beradab, yang sudah berusia lebih dari 4.000 tahun, dan mereka menghargai tradisi negaranya. Jadi ini adalah kombinasi tradisi Persia dan juga tradisi Islam yang bisa bersinergi. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa solidaritas pemerintah, masyarakat dan negara-negara yang bersahabat itu sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan kehadiran banyaknya pemimpin-pemimpin besar dari berbagai negara di dunia seperti dari Pakistan, Tajikistan, kemudian Rusia, Irak, kemudian Kurdistan, Armenia, Turki, Cina, India, kemudian juga Turkmenistan dan Georgia. Jadi selain duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mereka berada di sana, tapi negara-negara tersebut juga membawa suatu delegasi yang levelnya sangat senior. Kemudian ini secara psikologis menunjukkan juga persaudaraan antar negara di dunia terlepas dari sistem politik mereka. Dan juga bagi masyarakat Islam khususnya, ini menunjukkan persaudaraan, namanya itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, di mana mereka benar-benar membuktikan ini adalah bukti kita sama-sama bersaudara, umatan wasaton, umatan wahidah. Kemudian juga pada saat yang sama, ini juga meniadakan stigma kalau selama ini Iran itu dikucilkan karena Iran bermazhab Sunni, bermazhab Syiah Imamiyah, sedangkan negara-negara lain itu bermazhab Sunni. Di pada hari ini stigma itu sudah tidak ada lagi. Tapi secara psikologis ini menunjukkan juga pengakuan negara-negara tersebut akan stabilitas pemerintahan Iran, juga kemampuan Iran untuk mengalahkan
ambisi negara Amerika Serikat dan Israel yang akan membumi hanguskan Iran dan menggantikan pemerintahan Iran dengan satu rezim binaan mereka. Ini tidak terbukti. Ini juga merupakan suatu bukti bahwa negara-negara yang hadir tersebut, ya kalau yang negara besarnya adalah Rusia, Turki, Cina, dan India, itu mereka menempatkan posisi secara psikologis bersama Iran bahwa Iran adalah negara yang dihancurkan pada tanggal 28 Februari silam dan Iran tetap bertahan di muka bumi. Ini merupakan suatu wujud istilahnya itu perkauman dunia yang sangat besar jumlahnya, dan untuk itu kita harus katakan bahwa pada saat ini dunia sedang bersatu. Mereka mendukung suatu negara yang lemah yang coba dihancurkan oleh suatu negara yang kuat, dan negara yang lemah ini dipaksa untuk mengikuti berbagai aturan internasional dan juga aturan negara besar tersebut. Dan untuk itu saya bisa mengerti secara psikologis mereka mengatakan bahwa Iran adalah negara yang tertindas atau negara yang mustad'afin dan sedang berhadapan dengan negara yang penindas atau mustakbarin. Dan untuk itu momentumnya juga unik, tanggal 4 sampai tanggal 9 Juli pada saat yang sama Amerika Serikat sedang memperingati 250 tahun kemerdekaannya dari Inggris. Jadi kita dapat melihat bahwa dunia ini fokusnya adalah sekarang ke Iran, bukan ke Washington DC, dan ini menunjukkan bahwa Iran sudah menjadi negara yang terpercaya, negara yang semakin berkualitas di muka bumi. Demikian. Baik. Bagaimana dengan siapa dan level apa yang dikirim ke sana untuk menghadiri acara resmi ini, pemakaman Ali Khamenei? Kalau Indonesia mengutus Duta Besar Indonesia untuk Iran untuk menghadiri acara ini, bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Kita mengutus duta besar kita luar biasa dan berkuasa penuh, Bapak Rulian Shah Sumirat ya. Beliau adalah duta besar karir yang reputasinya di level diplomatik dunia itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Dalam hal ini beliau menjalankan tugasnya sebagai wakil Indonesia, dan beliau juga sudah mendapatkan mandat dari pemerintah Indonesia untuk mewakili pemerintah Indonesia. Tapi dalam suasana yang agung seperti ini, tentunya kan dunia juga melihat kan siapa gerangan wakil Indonesia dalam program ini, karena kehadiran duta besar ini walaupun benar sah, tapi akan juga canggung begitu, karena dunia akan membandingkannya dengan negara-negara lain yang datang dengan pimpinan tertinggi mereka, misalnya pemimpin tertinggi level legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentunya para pemimpin tertinggi itu berada pada ruang yang berbeda, berada pada sesi yang berbeda, berada pada protokol yang berbeda. Sedangkan dunia juga berpikir walaupun Indonesia itu secara sah diwakili oleh duta besar kita yang luar biasa dan berkuasa penuh, dalam hal ini beliau mewakili Presiden Republik Indonesia, mewakili pemerintah Indonesia, mewakili bangsa Indonesia, mewakili masyarakat Indonesia. Tapi bagaimanapun juga nanti beliau akan berada pada satu sesi ataupun satu tempat duduk pada satu program yang bersama dengan duta besar yang lain. Sedangkan duta besar dari mitra-mitra kita itu akan duta besar Pakistan untuk Iran tentunya akan berdialog dengan Perdana Menteri mereka, kemudian Presiden Tajikistan Emomali Rahmon akan mendapat tempat yang tersendiri. Kemudian mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tentunya akan mendapat tempat tersendiri. Jadi akan ada secara protokoler tidak ada salahnya, tapi secara psikologis itu akan berbeda levelnya begitu. Gimana? Misalnya mitra duta besar Indonesia adalah, kita memiliki mitra, tentunya duta besar kita bersahabat dengan duta besar Turki. Di pada saat yang sama duta besar Turki akan sering berada dengan wakil Perdana Menteri Turki Cevdet Yilmaz. Jadi kira-kira demikian adanya. Baik. Di sisi lain, Bapak, ini menarik melihat perubahan sikap delegasi Arab Saudi dan Qatar yang sebelumnya dikabarkan enggan hadir, tapi akhirnya memilih untuk datang. Apakah ini sinyal bahwa cairnya eskalasi geopolitik di kawasan atau sekedar formalitas diplomatik? Pertama, ini adalah wujud ukhuwah Islamiyah ya, karena dalam persaudaraan Islam itu kita mengutamakan persaudaraan iman, kemudian juga hak dari yang wafat itu untuk disertai pada saat penguburannya. Kemudian dapat juga ditafsirkan bahwa kedua negara ini sudah mulai berubah. Kalau sebelumnya mereka
sangat pro Amerika Serikat, tapi mereka juga sudah melihat bahwa saat ini Pax Americana sudah menurun dan juga Pax Sinica sudah mulai menaik, dan Iran berhasil membuktikan dirinya sebagai negara yang benar-benar mandiri dengan teknologi mandiri, negara yang stabil, dan tentunya mereka juga hitung-hitungan bahwa suatu Iran yang terbangun dan kuat adalah lebih baik daripada Israel yang terbangun dan kuat, karena Israel itu memiliki ambisi Israel Raya atau Greater Israel yang akan menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya, mulai dari Lebanon, Syria, Turki, Mesir, Irak, dan juga nanti ujung-ujungnya masuk ke Iran dan Saudi Arabia. Jadi bagi negara-negara yang mayoritas Muslim tersebut, tentunya dalam hati mereka ukhuwah Islamiyah itu adalah sangat penting, sangat mulia, dan sekaranglah saatnya yang sangat tepat bagi mereka untuk membuktikan bahwa Islam itu pada prinsipnya adalah bersaudara, dan untuk itu sekat-sekat politik, sekat-sekat kekuasaan yang selama ini ada di antara mereka itu dapat terpinggirkan. Tentunya harapan dari Iran ini adalah begitu, karena kita bisa melihat dari doa-doa yang disiapkan oleh Iran kepada delegasi-delegasi tersebut. Misalnya ada perbedaan antara ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang diberikan kepada Pakistan, kepada Rusia, kepada Irak, kepada Armenia, kepada India, bahkan kepada Georgia. Jadi ada ayat-ayat suci yang dilantunkan pada saat pimpinan negara tersebut melakukan prosesi di hadapan coffin atau di hadapan peti kematian tersebut. Dan untuk itu kalau kita melihat secara simbolis, tentunya kita bisa melihat ini adalah hati nurani pemerintah dan masyarakat Iran pada negara tersebut. Misalnya untuk Pakistan sengaja disampaikan suatu ayat-ayat yang intinya berterima kasih atas kerja keras dalam membawa kami kepada meja perundingan, dan untuk itu didoakan doakan baik di awal dan di akhir. Dan untuk itu kan tentunya hanya negara tersebut yang bisa menafsirkannya secara filsafat. Kemudian kalau saya menafsirkannya sebagai pengamat, tentunya pengamatan saya adalah sekuler sifatnya. Tapi bagi mereka yang berada di lokasi, tentunya mereka bisa berkonsultasi dengan pakar-pakar keagamaan di sana, berkonsultasi juga dengan ilmuwan-ilmuwan Iran tentang makna simbolis, makna filosofis dari doa-doa yang dilantunkan saat mereka berada di depan peti mati tersebut. Ya, terkait dengan Mojtaba Khamenei yang tidak hadir, ini seberapa krusial absennya sosok sentral ini dalam membaca stabilitas transisi kepemimpinan di Iran, Pak? Sebagaimana kita ketahui bersama, Mojtaba Khomeini ini kan sudah terpilih oleh Dewan Rahbah ya. Dewan Rahbah itu terdiri dari banyak sekali pakar-pakar, kalau tidak salah jumlahnya sampai 80-an, dan mereka beraklamasi memilih Mojtaba. Dan memang Mojtaba ini begitu terpilih, maka dia akan otomatis diakui ketokohannya oleh semua yang ada di Iran, pemerintah, masyarakat, terutama sekali pemerintah itu kan kalau kita bisa pecah ada kalangan kementerian, ada lembaga, kemudian kalau di kenegaranya juga ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya akan setia kepada seorang ayatullah, walaupun usia beliau lebih muda. Itu dalam bahasa Irannya adalah marja'i taklid ya. Mereka akan mengikuti apapun pesan beliau. Karena itu dapat dimengerti kalau figur seorang Mojtaba ini sangat sentral. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi sesuatu atas dirinya, maka Iran itu akan porak-poranda. Karena untuk memilih seorang pemimpin itu tidak mudah. Dan pemimpin ini terpilih pada saat Iran sedang sulit. Dan karena itu dapat diduga pemimpin ini berada pada titik yang dirahasiakan di Iran, karena dalam kondisi seperti ini ancaman dari Amerika Serikat dan Israel itu masih berlaku, dan intel dari Cina, Rusia, dan juga Pakistan juga sudah mengingatkan pada Iran bahwa ada potensi gangguan dari Amerika Serikat dan Israel. Dan karena itu wajar kalau pemimpin ini disembunyikan, karena sangat vital. Karena kita bisa bayangkan kalau ada upacara yang melibatkan sekitar 20 juta masyarakat dan 30 negara di dunia, dari Timur Tengah, kemudian negara-negara Teluk, kemudian dari Asia dan Eurasia, sampai terjadi bencana, sekecil apapun bencana itu, maka ini akan mencoreng muka Iran dan juga akan membuat suasana tidak stabil. Maka dalam kondisi seperti itu bisa saja intel asing yang berada di Iran itu melakukan berbagai kegiatan yang intinya meruntuhkan wibawa pemerintah,
ke dalam negeri dan juga ke luar negeri, dan untuk itu akan menciptakan suatu kekosongan karena pada saat ini walaupun diam-diam saja itu seorang kandidat itu sudah ada untuk siap-siap menjadi raja Iran, namanya adalah Reza Sirus, dan Reza Sirus ini adalah putra sulung dari Raja Iran yang mengungsi ke Amerika Serikat tahun 1979. Nama raja tersebut adalah Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer Sirus, dan untuk itu saya bisa mengerti logika dari pemerintah Iran dan juga masyarakat Iran untuk benar-benar melindungi figur utama mereka, karena kalau sudah terjadi sesuatu itu sangat akan mudah menggoyang Iran dari berbagai sudut, misalnya menggoyang di ibu kota, kemudian menggoyang di kota-kota perbatasan, dan juga meruntuhkan citra Iran secara global. Dan untuk itu saya dapat mengerti mengapa pemerintah dan masyarakat Iran meniadakan kehadiran dari pemimpin tertinggi mereka saat ini. Tapi saya yakin pemimpin tertinggi ini akan menyatu emosinya karena yang meninggal ini adalah ayah kandungnya. Dan untuk itu tentunya beliau memiliki ruangan tersendiri, dan bagaimana prosesi di ruangan tersebut tentunya akan dibuka kelak kemudian hari. Demikian. Tapi dari Bapak sendiri melihat pemakaman ini nanti akan berjalan dengan baik, lancar, kemudian seluruh negara-negara yang hadir dengan pimpinan-pemimpin yang diutus begitu akan berjalan dengan baik, Pak ya? Saya perhatikan demikian, karena kalau saya merujuk kepada statement kepala DPR Iran, beliau mengatakan peristiwa pemakaman ini adalah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah panjang Iran, dan untuk itu dapat dikatakan sangat penting bagi perumusan kebijakan Iran ke dalam dan ke luar negeri. Karena itulah saya berpikir mereka sangat berhati-hati dalam menangani kegiatan hari ini, dan ini akan menjadi benchmark kepada dunia bahwa Iran itu adalah negara yang stabil, yang kuat, dan bisa melanjutkan tradisi pemerintahannya secara benar. Demikian. Baik, terakhir Bapak, bagaimana Bapak memproyeksikan arah diplomasi Indonesia ke depan di Timur Tengah supaya kita tetap memiliki peran strategis dan suara yang didengar begitu tanpa terjerembab ke dalam jebakan polarisasi antara Iran, blok negara Arab, dan juga kepentingan Barat? Memang dapat dimengerti ya bahwa pada minggu ini jadwal presiden kita itu sangat padat ya. Ada kehadiran Perdana Menteri Singapura, nanti ada kehadiran kepala negara dari India, dan untuk itu memang ini sudah terjadwal sejak dini. Tentunya banyak sekali pandangan-pandangan di luar kenapa Indonesia tidak ada, kenapa Indonesia tidak diwakilkan oleh pejabat tinggi legislatif, eksekutif, yudikatif seperti negara lain. Tapi bottom line-nya, dasarnya adalah keberadaan seorang duta besar dengan mandat penuh itu sudah sangat benar secara hukum internasional. Bagaimana ke depannya? Tentunya kita harus melihat bagaimana proses negosiasi yang belum tuntas ya. Dalam proses negosiasi yang belum tuntas ini mereka sudah berpindah-pindah lokasi dan saat ini sudah dipegang oleh Pakistan dan Oman kan. Tapi untuk itu kan tentunya perlu perkuatan dari organisasi-organisasi besar lainnya. Maka saya melihat adanya peran besar yang belum dimainkan oleh organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam, kemudian Gerakan Non-Blok dan Kerjasama Selatan-Selatan. Dan disinilah sebenarnya peran Indonesia. Maka untuk itu Indonesia hendaknya datang sebagai pendukung diplomasi tersebut. Kita tidak perlu mencari muka karena dunia sudah mengetahui kredibilitas Indonesia, dan untuk itu Indonesia hendaknya benar-benar mempersiapkan diri untuk mengkaji aspek-aspek apa sajakah yang rapuh dari 14 butir perundingan tersebut. Karena kita harus akui ya, Ketua DPR Iran itu Ghalibaf itu mengatakan saat ini adalah kami sedang berada di persimpangan jalan dalam sejarah Iran yang sangat penting. Maka dapat dipikirkan bahwa Iran ke depan akan mencari mitra strategis yang berada di dalam wilayah itu sudah jelas ada Oman dan ada Qatar dan ada Turki. Tapi untuk mitra yang di luar itu tentunya diperlukan negara tertentu. Dan untuk itu saya melihat adanya potensi Indonesia untuk memperkuat diplomasi yang sedang ada. Kita tidak
tidak perlu mencari nama, tapi kita dapat memberikan saran-saran. Saran-saran yang kita berikan adalah saran-saran terbaik yang sudah kita peroleh dari kematangan Indonesia mendirikan ASEAN dan berjibaku di dalam ASEAN. Misalnya saat ini ASEAN sudah memiliki yang namanya ASEAN Charter. Kemudian dalam ASEAN Charter itu ada items-items ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Tentunya pengalaman terbaik dari ASEAN ini dapat dibagikan kepada negara-negara di Timur Tengah. Kemudian pada saat yang sama ASEAN sudah berhasil membentuk wilayah keamanan namanya Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan kemudian juga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Jadi mengapa tidak aspek terbaik ini dibawakan menjadi bagian dari Timur Tengah masa depan? Mungkin namanya nanti Middle East Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan Middle East Zone of Peace, Middle East Nuclear Weapon Free Zone. Dan tentunya paling bisa menjelaskannya secara luar dalam adalah Indonesia, karena kita pendiri dan kita bersama ASEAN sejak bulan Agustus tahun 1967 tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Tengku Reza Shah, akademisi dan juga pengamat hubungan internasional, sudah bersama kami di Sindo siang hari ini. Selamat beraktivitas Bapak, salam sehat. Salam sehat, salam dari Presiden University. Ya, Terima salam kasih. kembali Bapak, terima kasih.